Bayangkan skenario ini. Produk utama perusahaanmu mengalami penurunan penjualan drastis. Kompetitor semakin ganas, pasar jenuh, dan orang-orang mulai jarang mengganti gadget mereka. Jika kamu adalah CEO pada umumnya, kamu pasti sudah panik, memecat karyawan, atau memotong anggaran gila-gilaan. Tapi, perhatikan Tim Cook dari Apple. Saat penjualan iPhone dilaporkan stagnan bahkan turun, dia justru tetap tenang. Mengapa? Karena dia telah mempersiapkan sekoci penyelamat raksasa yang kini justru menjadi mesin uang utamanya. Sekoci itu bernama Services. Pertanyaan besarnya untukmu hari ini adalah, jika gajimu atau penjualan produk utamamu berhenti total hari ini, apakah kamu memiliki services yang akan terus membayarmu atau hidupmu akan langsung runtuh? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Selama bertahun-tahun, Apple dan mungkin juga kamu hidup dalam model bisnis hardware. Ini adalah model transaksional klasik. Kamu buat barang, kamu jual, kamu dapat uang. Selesai, hubungan berakhir di kasir. Masalahnya, untuk mendapatkan uang lagi, kamu harus meyakinkan orang yang sama untuk membeli lagi atau mencari orang baru. Ini melelahkan. Dalam karirmu, ini sama dengan menukar waktu dengan uang. Kamu bekerja 1 jam, dibayar 1 jam. Jika kamu sakit, lelah, atau ingin libur, aliran uang itu berhenti. Ini adalah jebakan linear income. Apple menyadari bahwa bergantung hanya pada penjualan iPhone adalah risiko besar, karena mereka harus terus-menerus menciptakan hits setiap tahunnya. Inilah pivot jenius yang dilakukan Apple. Mereka berhenti melihat diri mereka hanya sebagai pabrik ponsel dan mulai melihat diri mereka sebagai penyedia layanan gaya hidup. Lihat datanya. Pendapatan dari services seperti iCloud, Apple Music, App Store, dan Apple TV Plus kini menyumbang porsi keuntungan yang masif. Bahkan margin keuntungannya jauh lebih besar daripada menjual perangkat keras. Mereka tidak lagi pusing jika kamu tidak ganti iPhone tahun ini, asalkan kamu tetap membayar langganan iCloud dan Apple Music setiap bulan. Fokus mereka bergeser dari one-time sale menjadi recurring revenue. Mereka tidak perlu menjual kembali kepadamu setiap hari, tapi dompetmu otomatis terbuka untuk mereka setiap bulan. Kekuatan dari model services atau pendapatan berulang ini adalah prediktibilitas dan ketenangan pikiran. Bayangkan jika kamu memulai setiap bulan bukan dari nol, tetapi sudah tahu bahwa ada sejumlah uang yang pasti masuk ke rekeningmu, entah kamu bekerja atau tidak bulan itu. Ini adalah yang disebut cash flow confidence. Bagi Apple, langganan $10 sebulan dari jutaan pengguna lebih berharga daripada penjualan satu alat mahal setiap 3 tahun. Mengapa? Karena arus kasnya stabil, bisa diprediksi, dan terus bertumbuh, alias compounding. Ini adalah antitesis dari bekerja seumur hidup. Ini adalah sistem yang bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja untuk sistem. Sekarang, mari kita hadapkan cermin ini ke kehidupan finansialmu. Kebanyakan dari kita masih beroperasi seperti Apple di tahun 2007, bergantung 100% pada hardware sales, yaitu gaji bulanan atau fee proyek. Jika hardware itu, dirimu, rusak atau berhenti berfungsi, pendapatanmu nol. Kamu tidak memiliki services division dalam keuangan pribadimu. Ini berbahaya. Di era ekonomi yang tidak menentu ini, mengandalkan satu sumber pendapatan aktif adalah resiko terbesar. Kamu perlu berhenti berpikir sebagai karyawan yang mencari gaji dan mulai berpikir sebagai pemilik bisnis yang membangun aset berlangganan. Bukan tentang seberapa besar gajimu, tapi seberapa otomatis penghasilanmu. Lalu, apa bentuk services bagi individu seperti kita? Kamu tidak perlu mendirikan perusahaan teknologi raksasa. Services dalam konteks keuangan pribadi adalah segala aset yang memberikanmu recurring revenue. Ini bisa berupa dividen dari saham blue chip yang kamu kumpulkan, uang sewa dari properti kos-kosan, royalti dari buku atau musik yang kamu ciptakan, atau bahkan produk digital seperti kursus online dan keanggotaan konten eksklusif. Konsepnya sederhana. Lakukan kerja kerasnya sekali, seperti membuat kursus atau membeli properti, lalu nikmati bayarannya berulang kali. Bergeserlah dari mentalitas pemburu yang harus membunuh untuk makan setiap hari, menjadi petani yang menanam sekali dan memanen berkali-kali. Pelajaran penting lainnya dari Apple adalah ekosistem. Mereka membuat susah bagi pengguna untuk pindah karena semua layanan mereka saling terhubung. Kamu juga harus membangun ekosistem keuanganmu sendiri. Biarkan keuntungan dari dividenmu membiayai gaya hidupmu. Atau gunakan arus kas dari bisnis sampinganmu untuk membeli aset properti baru. Jangan biarkan uangmu diam.
Buatlah uangmu bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan benteng finansial yang kokoh. Ketika satu sumber pendapatan macet, sumber lainnya menopang. Inilah yang membuat orang kaya tetap kaya. Mereka tidak bekerja untuk uang. Aset merekalah yang bekerja keras, saling mengunci dan melipat gandakan nilai. Tim Cook tidak panik karena dia tahu masa depan Apple tidak lagi bergantung pada penjualan satu alat, tapi pada ekosistem layanan yang ia bangun. Sekarang giliranmu. Jangan habiskan seluruh hidupmu hanya menjadi mesin produksi yang harus bekerja sampai tua. Mulailah transisimu hari ini. Sisihkan sebagian dari pendapatan aktifmu, hardware, untuk membangun aset pasif, services. Tujuannya bukan sekedar menjadi kaya, tapi untuk memiliki kebebasan waktu. Sehingga suatu hari nanti kamu bisa berhenti bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. Jadi, apa services pertama yang akan kamu bangun tahun ini?